Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ibu Andi Jumriana, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bulukumba, akan melakukan terkait dengan aksi nyata 2.3 coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya akan mewawancarai rekan sejawat saya, yaitu Ibu Guru Megawati. Bagaimana kabarnya Ibu Guru? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi di sini, saya akan menjadi objek di mana Ibu Megawati akan menjadi objek pengamatan saya sebagaimana kegiatan ini berlangsung. Baik Ibu, adapun pertanyaan observasi saya terkait dengan pembelajaran Ibu ke depan untuk kelas. Nah, Assalamualaikum Ibu Guru Mega. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Baik Ibu Mega, pada kegiatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi kelas kemarin, di mana Ibu nantinya lebih siap, lebih percaya diri dengan setelah kita membahas hari ini. Baik Ibu Mega, dalam kegiatan pra-observasi ini ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada seputar dengan proses dalam pelaksanaan yang akan dilaksanakan sebentar. Nah, Ibu, terkait tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan di dalam kelas? Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu terkait tentang akhlak. Jadi sebentar tujuan saya yaitu bagaimana anak-anak bisa memahami tentang apa yang dimaksud atau apa itu akhlak, dan bagaimana anak-anak bisa membedakan yang manakah akhlak terpuji atau contoh-contoh dari perilaku terpuji, dan yang manakah contoh atau perilaku dari akhlak yang tidak terpuji atau akhlak yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik. Berarti anak-anak bisa membedakan anak yang baik dan anak yang buruk, ya Bu? Iya. Ada pun pertanyaan kedua, Bu, untuk area pengembangannya seperti apa yang ingin dikembangkan kepada siswa? Seperti apa? Area pengembangannya itu yang jelasnya di sini yang paling utama yaitu ada di area elemen nilai agama yang dipetik, dan selain itu ada juga mengenai visi motoriknya, yaitu karena nantinya kita akan ada juga breaking yang pasti itu melibatkan bagaimana gerakan fisik motorik anak-anak, ada juga mengenai motorik halusnya, dan ada juga mengenai sosial emosionalnya, karena sebentar anak-anak akan saya bagi kelompok dan mereka berdiskusi untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, dan di tugas kelompok itu pasti mereka akan bekerja sama, kolaborasi, dan di situ pasti ada nilai sosialnya anak-anak, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan temannya, bergotong royong, saling berkolaborasi, dan bagaimana untuk anak-anak bisa mengendalikan dirinya mungkin untuk saling bekerja sama, ya seperti itu. Ya, jadi ada beberapa yang jelasnya di situ, ada beberapa elemen yang akan saya capai, yang akan dicapai, yaitu agama, budi agama dan budi pekerti dan nilai agama. Terus yang kedua nilai elemen jati diri dan elemen dasar literasi dan STEAM. Berarti sesuai dengan materi Ibu, yaitu PAI, ya Bu, agama. Baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran model seperti apa yang digunakan pada saat proses pembelajaran nanti? Ya, jadi modelnya itu saya mengangkat model pembelajaran basic learning atau model pembelajaran yang berorientasi pada masalah. Jadi di awal itu anak-anak disodorkan atau disuguhkan sebuah permasalahan
yang kemudian digunakan metode atau strategi pembagian kelompok di mana mereka akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang disuguhkan pada peserta didik. Jadi penyelesaian masalahnya itu dilakukan dengan cara diskusi secara berkelompok, dan di mana mereka sebentar menyelesaikan masalahnya dan menghasilkan sebuah produk atau hasil yang akan dipresentasikan di depan teman-temannya. Jadi seperti itu. Berarti model berkelompok ya Bu, yang digunakan pada saat nanti proses pembelajaran. Yang metodenya secara kelompok, tapi model pembelajarannya adalah masalah basic learning, dan di dalamnya pasti juga ada beberapa ada diferensiasi, karena di situ ada konten, ada hasil, hasil atau produknya sebentar ada juga. Jadi tercakup juga masalah diferensiasinya, ya seperti itu. Begitu ya Bu. Baik Ibu Guru Mega, bentuk penilaiannya nanti seperti yang digunakan di dalam kelas seperti apa itu? Ya, jadi seperti yang sering kita lakukan bahwa di PAUD itu ada 4 model penilaian atau asesmen yang kita gunakan, yaitu ada catatan anekdot, ada hasil karya, dan checklist, apalagi ada foto berseri. Jadi mungkin di sini sebentar kami lebih banyak menggunakan itu di catatan anekdot, karena menunjukkan bagaimana kerja anak-anak pada saat bekerja sebentar berkolaborasi dengan temannya. Jadi mungkin kami menggunakan catatan anekdot dan hasil karya, karena sebentar mereka akan menampilkan karya bersama teman-temannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, pelaksanaan harinya nanti hari apa? Hari Sabtu, insya Allah. Terus kelas yang Ibu tunjuk pada saat penilaian ini kelas berapa? Ya, kelas B. Oh, kelas B ya. Berarti nanti kelas B yang ditunjuk pada jam berapa? Jam 7.30. Ya. Baiklah, mungkin pertanyaan dari saya Ibu Mega sudah cukup. Percakapan kita pada hari ini mungkin saya akan tetap memantau Ibu pada saat Ibu melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas, bagaimana yang Ibu telah tetapkan, rencanakan terhadap materi yang telah Ibu sediakan. Nah, terima kasih banyak Ibu Guru Mega. Ya, sama-sama. Semoga terlaksana dengan baik apa yang Ibu rencanakan ke depannya. Ya, baik Bu. Baiklah. Itulah tadi percakapan saya terhadap Ibu Megawati terhadap pasca observasi yang akan dilaksanakan besok lusa, yaitu terhadap proses pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jari lima, bagus.
Ya, cerita. Dia tahu. Ye. Nasi ayam, Ye. nasi lempong, Ye. buat sampai 3 bulan. Terus di sini kenapa itu ini? Kenapa dikumpul semua itu sampahnya di sini? Karena kenapa? Karena baik. Ya, karena ini termasuk perbuatan. Ya, terus yang sini lagi cerita kalau di sini kenapa apa yang terjadi di sini? Di sini sedikit. Sebenarnya teman. Jangan. Baik temannya. Jatuh. Ini gambarnya orang jatuh diketahui temannya. Terus contoh-contoh perbuatan jahat. Yang ada tadi di video, yang ada di gambar. Ya, kita yang menjawab. Please, nggak tahu itu tidak kakinya di bawah saya. Oke, apa Tito? Betul, sama sama dengan senang. Terus kalau duduk kakinya di atas boleh tidak? Perbuatan apa itu? Oke, jahat itu kalau belum pakai perbuatan baik. Kalau orang berbuat buruk, di mana tempatnya? Kalau lihat di kolom pakai nanti. Nanti tuh kalau akhirat di mana tempatnya itu aja. Ya jadi kita gitu, yang mana perbuatan baik, yang mana boleh dilakukan, yang mana tidak boleh dilakukan. Oke semua. Jadi demikianlah kegiatan kita hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Andi Gumiana, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Bulukumba dan TK Asisa 2 Biologi. Pada video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Fitriani. Selamat pagi Bu. Dan Bapak Dirjen, selamat pagi Pak. Dan pengajar dengan rekan saya selaku ibu guru yang diobservasi, Ibu Megawati. Selamat pagi Ibu Megawati. Ya. Kemarin alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Ya Bu. Nah, ada pun tujuan dari observasi pembelajaran kita kemarin yaitu dengan tujuan dari observasi untuk mengetahui jalannya pembelajaran di kelas. Nah, sedangkan pada video kali ini yaitu kegiatan pasca, kita akan merefleksikan kembali kegiatan apa yang telah dilaksanakan pada saat proyek pembelajaran berlangsung kemarin. Ya Bu, baiklah juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi sebenarnya kurang sehat karena ada demam. Oh iya, terima kasih Bu karena sudah menyempatkan waktunya meskipun keadaannya masih kurang fit ya Bu. Ya, pada video kali ini Bu saya akan evaluasi kembali bagaimana jalannya pembelajaran kita kemarin pada saat proses pembelajaran ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah perasaannya sangat antusias karena melihat juga semangatnya anak-anak belajar, dan saya sebagai guru berusaha untuk setiap mengajar pasti berusaha untuk bagaimana saya membuat strategi yang bisa membuat anak-anak nyaman untuk belajar. Dia merasa senang. Maksudnya saya tidak, apalagi kita ITK, kita tidak menuntut bahwa anak-anak harus secara akademisnya, tapi bagaimana dia perasaannya merasa enjoy belajar, merasa senang, tidak merasa terpenjara bahwa sekolah itu mereka penjara, tapi dia masih senang, enjoy, kan tidak tahu bahwa kita itu kan belajar dan bermain. Jadi seperti itu, saya sebenarnya tadi saya tidak terus terang saya pribadi tidak mulai pembelajaran kalau mereka tidak merasa senang ceria, karena terus terang kalau Rudy rasanya saya ingin mengajar tapi dia merasa tertekan. Untuk itu saya anak-anak mereka ceria, senyum, belajar enjoy, pasti ada juga yang masuk di memorinya ke kita, dia belajar dengan merasa senang. Pokoknya permainan yang menyenangkan seperti itu.
Ya, harus membangun semangat dulu ya, Bu. Belajar Kalau tanpa semangat, adanya ya. fokus terhadap anak-anak apa yang kita ajarkan, berarti anak tidak akan fokus sebentar kalau kita Iya. tidak apa kita kasih Iya. dukungan Iya, kalau dia tidak bersemangat, dia bagaimana dia mau tidak akan mau bisa ini kalau dia tidak bisa ini dia. Adapun pertanyaan saya kedua Ibu, adakah hal-hal yang tidak baik yang sudah dilakukan pada saat proses pembelajaran ini berlangsung kemarin? Gitu. Eh, saya sendiri tidak bisa mengatakan itu baik, tapi kalau menurut saya sudah berusaha tadi menenangkan anak, terus bagaimana saya membuat suatu pelajaran, mereka belajar, mereka bermain tapi di dalam ada pelajaran. Maksudnya dia tidak belajar seperti anak-anak yang tinggal di atas bahwa harus duduk tenang bagaimana enggak, tapi saya situasikan pembelajaran dengan cara bermain. Anggaplah contohnya anak-anak mau mengetahui mengenal angka, tapi kita pakai permainan, maksudnya alat permainan. Kebetulan ibu guru kita kerjasama membuat suatu dari bahan bekas sama kerdus, kita pakai bagaimana anak-anak bisa Ya, berarti dari TK harus betul ya, mempunyai pokoknya tenaga ekstra. Betul ya Bu. Terkait waktu pelaksanaan pengambilan pengajaran itu kemarin di kelas kapan? Kemarin hari Sabtu. Waktunya jam berapa? Waktunya itu jam 7:30. Apa komitmen Ibu ke depannya terhadap terkait pembelajaran Ibu yang dilakukan kemarin? Kalau komitmen saya ke depannya itu tadi yang saya katakan, belajar harus diferensiasi yang betul-betul maksimal, dan bagaimana selanjutnya saya melakukan lagi strategi-strategi yang bagus dalam pembelajaran supaya anak-anak memang senang belajar, mereka tersenyum. Itu yang pokoknya saya senang sekali kalau anak-anak itu belajar dan mereka ceria. Itu kalau saya pribadi itu yang membuat saya senang. Kalau saya terus terang tidak patok bahwa anak itu pula langsung harus tahu hurufnya atau apa yang tidak begini. Dia senang sekali belajar, ya seperti anak bermain pada umumnya. Dan mungkin dari enjoynya itu ada juga masa di memorinya, karena terus terang saya kalau ini dia bertanya ke orang tuanya, bagaimana anak? Guru banyak sekali cerita kalau sampai nyanyi yang ini, ternyata angkat di artinya kan di sekolah mungkin dia merekam, tapi sampai di rumah kan ada tahu kok ternyata sampai rumah banyak sekali cerita. Alhamdulillah berarti ada di masuk kita. Ya mungkin di sekolah dia tidak ini kan sampai dulu bicarakan, tapi mungkin di rumahnya dia ini dengan waktu itu kan pas itu kan artinya ada perkembangan, ada yang tersimpan di dunia. Jadi ada yang dia bawa. Ya, ada yang oleh-oleh dan orang tua dia kasih, alhamdulillah ada di Natal anak pas kan dia tahu sebelum masuk TK begini, masuk TK ternyata minimal nyanyian lah dia tahu ya seperti itu. Setidaknya ada yang bisa dibawa pulang dan menjadi pembelajaran untuk kedepannya untuk anak tersebut ya. Iya. Kira-kira apa kendala Ibu terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin? Apa kendala? Kira-kira ada kendalanya? Ya kendalanya itu kalau itu tadi di proses kita itu masih itu susah, masih pendek ini fokusnya masih minim, dan itu yang kendala juga masalah masih ada orang tua yang berpikir bahwa anak TK itu dia harus pintar membaca, harus pintar menghitung, sedangkan menurut yang kita kalau ada pelatihan kompetensi untuk ini, bahwa di TK itu dia tidak harus bisa terhitung, dan itu persoalan dari kendala besar karena bahkan ada teman yang mengatakan dia membandingkan bahwa di TK sana dia mengajar itu pintar sekali menghitung, membaca, anak bermasuk SD, dia juga memaksanakan seperti itu. Karena kita untuk itu kita harus dasarnya dulu anak psikomotoriknya kita harus bangun.
Nah, sementara ada orang tua kan dia tidak anggap anaknya belajar kalau dia tidak menulis, membaca, belajar membaca, bahkan belajar untuk menghitung. Seperti itu terus terang jadi kenal besar dan alhamdulillah saat ini sedikit demi sedikit. Jadi kita dasarnya itu fondasinya yang harus kita bangun. Ya, seperti itu. Berarti ada kira-kira ada keterlibatan siapa saja yang terlibat dalam cara ibu tadi mengkapan siswa ibu atau cara menulis biar harus bisa menulis tetapi harus pintar dulu, tapi tidak semua tuh yang anak-anak bisa dengan pintar menulis atau siapa saja yang bisa terkait. Yang jelasnya itu Terlibat. Ya semua harus terlibat, semua pihak harus terlibat terutama orang tua. Jadi yang jelas itu di TK tidak ini, tapi ada namanya rumus awal. Jadi kita ada seperti itu. Jadi harus jari-jarinya dulu kuat, membentuk apakah menggunakan waspat. Setelah jarinya kuat, baru mungkin akan fokus untuk bisa menulis. Karena pasti kita tahu kalau anak-anak langsung masuk TK langsung kita ajari menulis pasti beda. Tapi kalau ini sudah kuat membentuk, istilahnya kayak membuat kolase, pakai biji-bijian untuk ini, pakai terus menulis awalnya itu dengan garis putus-putus seperti itu caranya untuk menulis awal. Tapi jelasnya kita libatkan terutama orang tuanya yang mungkin tadinya berbeda dengan kita dan akan lama-lama akan memahami kalau kita seperti ini tidak harus Mas SD sudah bisa cari itu. Tapi alhamdulillah itu bagaimana? Kalau ini terus terang ini tidak terlalu karena juga ibu guru ada lagi proses pembelajaran, jadi insya Allah selesai ini baru kita lanjut kembali. Ya, baik Ibu, kayaknya sudah cukup percakapan kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan masih atau salah kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Saya sekali lagi mohon maaf Idul Fitri apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya menutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.